Oke bro, jangan lupa di subscribe ya bro, karena subscribe tuh Selamat datang dan berjumpa lagi di channel B12GM. Kali ini kita akan membahas cerita tentang latar belakang sejarah Mamasa. Adapun Mamasa asal atau pada mulanya dinamai Mamase, artinya sungai yang berpengasih. Tanah ini kepunyaan Tabulahan. Pada suatu waktu datanglah seorang lelaki bersama istrinya, bernama Guali Padang anak dari Sahalima di Koa, Tabang. Mereka tinggal di Salukuse, dekat Rantebuda, Mamasa, dengan tidak diketahui Nenek Detumanan di Tabulahan. Sekali waktu Nenek Detumanan pergi berburu, akhirnya sampailah ke puncak Gunung Mambulilin. Di sana tampaklah olehnya asap api di dekat sungai, Mamase, atau Mamasa di Salukuse. Nenek Detumanan ini, dengan segera berjalan menuju tempat itu. Sesampainya ia ke sana, maka didapatinya sebuah pondok yang didiami oleh Guali Padang bersama istrinya. Pada waktu itu Detumanan sangat marah sekali pada mereka dan mereka diusir pulang kembali ke tempat kedua orang tuanya. Tetapi Guali Padang tidak mau pergi menuruti perintah Detumanan, sehingga Detumanan marah dan berkata, "Biarlah kamu tinggal di tempat ini, akan tetapi jangan kamu harap akan beroleh berkat pada tempat ini. Karena tempat yang kamu diami sekarang ini ialah tanah kepunyaanku. Terkutuklah kamu dari Allah Ta'ala, bahwa anakmu nanti akan menjadi makanan binatang buas, dan bila kamu menanam padi, nanti akan berubah menjadi alang-alang. Jagung akan berubah menjadi pimping, tile, labu akan berubah menjadi seperti batu. Ayammu nanti dimakan elang, babimu akan dimakan ular, kerbaumu nanti akan ditanduk anoa atau tokata, dan lain-lain. Tala mentaruk talangko talama rombe, aho, artinya bahwa turun-temurunmu tidak akan berkembang biak selama engkau menduduki tanah ini." Setelah ia berkata demikian, pulanglah dengan marahnya. Setelah beberapa bulan lamanya Guali Padang mendiami tempat itu, maka mengandunglah istrinya. Dan kemudian setelah beberapa bulan istrinya melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ketika anak itu mulai bertambah besar, tiba-tiba datanglah seekor kuskus menerkam anak itu lalu dijinjitnya dan dibawa ke atas pohon untuk dimakan. Pada intinya segala kutukan, perjanjian yang sudah dikatakan Nenek Detumanan semuanya terjadi. Oleh sebab itu Guali Padang serta istrinya tidak tahan lagi tinggal di tempat itu, lalu mereka pergi ke Tabang, tempat tinggal kedua orang tuanya, karena mereka bermaksud akan memberitahukan semua hal itu kepadanya. Setelah Guali Padang bersama istrinya sampai di Tabang dan bertemu dengan orang tuanya, maka diceritakannya lah semua hal yang telah mereka alami. Sehingga ayahnya membantu untuk menyelesaikan hal itu dengan jalan menyuruh anaknya Guali Padang untuk pergi berburu, dan semua hasil buruannya akan diberikan kepada Nenek Detumanan di Tabulahan. Tetapi sebelum dia berangkat, ayahnya telah menyediakan 2 kapipe jagung goreng yang sudah ditumbuk dicampur dengan daging kering. Kapipe atau tempat membawa bekal pada waktu itu, maksudnya supaya apabila sampai ke Tabulahan, Guali Padang tidak akan mau diberi makan oleh Detumanan sebelum tanah Mamasa diberikan kepadanya untuk diduduki. Lalu Guali Padang berangkat bersama dengan beberapa hambanya masuk hutan untuk berburu. Setelah beberapa hari tinggal di dalam hutan dan mereka telah mendapat hasil yang memuaskan, maka berangkatlah mereka ke Tabulahan. Setibanya di Tabulahan, Nenek Detumanan langsung mengenal siapa dan apa maksud mereka datang di Tabulahan. Oleh karena itu Detumanan langsung berangkat ke kebunnya meninggalkan mereka itu. Setiap kali istri Detumanan memberi makan pada mereka, Guali Padang dan pengikutnya tidak mau makan. Sehingga istri Detumanan sangat takut sebab ia berpikir jangan-jangan mereka mati kelaparan sebab tidak mau makan. Istri Detumanan lebih takut lagi sebab Guali Padang pura-pura sakit, dan membuat dirinya seakan-akan seperti orang yang sudah hampir mati. Istri Nenek Detumanan dengan segera berangkat ke kebunnya untuk memanggil suaminya dengan mengatakan padanya bahwa Guali Padang sudah hampir mati. Maka pulanglah Nenek Detumanan bersama istrinya kemari.
Sementara Guali Padang ini pura-pura dalam keadaan sakit payah. Setelah Detumanan mendapati Guali Padang, dia berkata kepadanya, "Biarlah engkau mati. Dan kalau engkau mati, saya tak akan merasa rugi bila kupotongkan engkau 10 ekor kerbau. Karena engkau amat kurang hadat, berani betul engkau mendiami tanah saya." Sementara Guali Padang ini mendapat marah, semakin ia membuat dirinya sangat rendah hati sehingga Detumanan berkata lagi kepadanya, "Kalau engkau mau dan ingin sungguh-sungguh akan mendiami tanah itu, maukah engkau akan menerima segala perjanjian-perjanjian yang akan kupertanggungkan atasmu?" Lalu Guali Padang menjawab katanya, "Biarpun ringan atau berat perjanjian itu, harus aku dan segala cucu ciciku menjunjungnya, asalkan aku dapat mendiami tanah itu." Detumanan berkata lagi kepadanya, "Kalau begitu kamu pulang saja, dan nanti saya menyusul di belakang." Setelah beberapa hari antaranya, berangkatlah Detumanan menyusul mereka. Sesampainya ia ke sana, maka mulailah Detumanan menguraikan perjanjian itu, yang bunyinya sebagai berikut. 1. Ungakuraka diola di kahoingko timbu uhai, loleingko paktondokan aku tanan puntio, kuosek pinamula. 2. Ungakuraka diola kupe pahe pahe mula kueheng lokomu anaku alai situ, pangala inahangku. 3. Ungakuraka diola umpa dua lanta, dasamu, kulambi, pesomu kalaiku ungkolai. 4. Ungakuraka diotalamatina ana talamailuo dialing indee dilitaku anu, labina salita, pade mahupatau. 5. Ungakuraka diola di koko Papua mula di puhu tubulilin mula di sapa, sepimu. Mentimbak, Guali Padang naoeti, pada pakuangmu pada kutarimbo, anutai, garagana malepong dialangi. Artinya, 1. Maukah engkau, saya akan mendirikan tempat kediamanmu, dan kusediakan satu mata air menjadi air minummu, supaya engkau dan isi rumahmu sampai kepada turun-temurunmu diibaratkan sebagai tanaman, dengan satu tuannya tabulahan penjaganya. 2. Maukah engkau, bahwa padi yang sedang masak di sawah dan padi yang ada di lumbung aku ambil seturut kemauan hatiku bila aku datang. 3. Maukah engkau bahwa rumahmu harus berpetak dua kamar, dan nasi yang sementara terjerang dalam belanga kuangkat dan kusendok sendiri untuk kumakan. 4. Maukah engkau bahwa tak boleh membuat satu keinginan yang akan merusakkan tanah ini dan menjatuhkan kaum yang berdiam di dalamnya. 5. Maukah engkau, bahwa segala kemauanku engkau turuti mulai dari yang besar sampai kepada yang kecil? Jawab Guali Padang katanya, "Segala perjanjianmu saya terima, sebab tak ada lawannya keluasannya tanah ini bahkan kegemburannya. Luasnya adalah sebagai bentangan langit." Cerita ini turun-temurun dari nenek moyang kita. Tadi potimpu, pano di peneneang ang ditula, sangana yaling inde di sejarah, ampo, lamendahi kakendea nahu patau peampoana nene, pongka Padang. Penyebutan nama-nama nenek moyang kita dalam sejarah ini tidak akan menjadi kutuk, melainkan akan menjadi berkat dan perkembangan anak cucu dari nenek Pongka Padang. Polo Padang yang sekarang ini ada di Tabulahan, karena keluarga Polo Padang yang sekarang ini berkembang di Tabulahan adalah keturunan dari Pongka Padang. Sekianlah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.